Dan jangan anda tanyakan bagaimana indahnya sholatnya orang ini. Kata Ibnu Mubarak, luar biasa tumakninanya. Allahu Akbar, tenang sekali. Sudah selesai bacanya, Allahu Akbar, dinikmati sholatnya. Sami Allahu liman hamidah, dengan tenang sekali. Kata Ibnu Mubarak, jangan tanyakan indahnya sholatnya. Padahal Ibnu Mubarak ini kalau sholat tenang sekali, dia masih puji sholatnya orang itu. Subhanallah, dia bilang, begitu selesai salam, orang itu tiba-tiba angkat tangan ke langit. Yang orang tadi hitam ini mengatakan, Aqsamtu bika Rabbi antunazzil alaihim matara. Artinya, aku bersumpah atas namamu ya Tuhanku, ya Allah, turunkan hujan buat mereka, buat orang-orang itu. Kata Ibnu Mubarak, luar biasanya tiba-tiba orang ini belum tutup doanya, mendung hujan deras. Orang-orang di sana bersuara Allahu Akbar gini-gini, mereka kira sholat istisqa mereka diterima. Kata Ibnu Mubarak, demi Allah saya tahu orang ini yang diterima, bukan itu. Padahal ini satu kota Mekah sama imam haramnya. Ini orang siapa nih, gitu kan? Dan uniknya lagi, Ibnu Mubarak bilang waktu turun hujan, orang itu tutup doanya, tidak banyak bicara, pergi keluar dari masjid. Kita lengkapkan teman-teman sekalian materi kita dengan kisah-kisah. Mudah-mudahan kisah ini bisa menggugah kita agar melengkapkan bahasan ini. Ada dua orang teman-teman sekalian yang terkenal dengan kesolehannya di zaman tabi'in. Yang pertama namanya Abdullah bin Mubarak, yang kedua namanya Fudail bin Iyad. Dua orang ini terkenal dengan kesolehannya. Abdullah bin Mubarak ini orang yang luar biasa, dari ibadah ke ibadah, dari ibadah ke ibadah, selalu begitu. Sampai Abdullah bin Mubarak ini teman-teman sekalian pernah menghajikan satu kota Basra. Ada satu kota besar di Irak, satu kota dihajikan sama dia. Ya. Dia pernah iklankan karena dia ulama besar. Dia bilang saya mau haji. Orang-orang pada daftar semua sama dia. Pada saat itu dia bilang, baik, siapa yang mau pergi haji dengan saya syaratnya satu, tidak boleh mengeluarkan. Sampai tiba di Mekah, orang-orang pada bilang, hai Abdullah, kan kita semua sudah bayar, sudah sampai di Mekah, sudah makan, sudah naik unta segala macam. Baik, izinkan kami untuk bayar. Kata dia, sudahlah, kalian kan sudah tiba di Mekah, ibadah haji aja dulu. Kan saya sudah kasih syarat, bayar nanti kalau saya sampai disuruh bayar, gitu kan. Biarkan sudah nikmati aja, nanti aja kalau kita sudah mau pulang. Maka orang semua nikmati, makan, minum, haji, kemahnya segala macam. Pas mau pulang ke Irak, ya, orang-orang pada bilang, hai Abdullah, ini sudah saatnya, sudah mau pulang ke Irak. Kata dia, sudahlah, nanti kalau sudah tiba di Irak, sekarang perjalanan, tidak usah kita bahas. Masih ada makanan, masih bisa dipakai aja. Orang pikir pasti akan bayar. Begitu tiba di Irak, mereka bilang, hai Abdullah, sudah tiba di Irak. Kata dia, Allah sudah bayarkan kalian. Satu kota dihajikan. Subhanallah, kita kadang-kadang ada orang miskin datang, kita masih bisa nolak. Ya. Padahal mungkin yang diminta berapa sih? Teman-teman sekalian, orang yang minta bantuan dengan kita. Ini teman-teman sekalian di sini saya dengar ada banyak orang yang datang kesusahan, misalnya butuh bantuan, atau mungkin di Indonesia yang lagi mengikuti ceramah kita. Orang-orang yang sedang butuh bantuan itu teman-teman sekalian, dia hanya mendapatkan secara materi dari kita. Sebenarnya yang diberikan keuntungan itu kita. Kita dapat keuntungan karena kita sedang investasi. Dia beli makanan selesai, kita dibawa ke sana loh. Seorang salafus saleh teman-teman sekalian, nanti akan saya kembali ke kisah ini ya. Seorang salafus saleh, maksudnya ini orang-orang soleh dulu. Dia sama teman-temannya berdagang, kaya raya semuanya. Tapi teman-temannya punya tabungan banyak, dia tidak punya tabungan. Tapi usahanya maju semua. Teman-temannya bilang, kenapa kau nggak nabung seperti kami? Lihat ini gudang-gudang kami sudah penuh dengan simpanan. Kau tidak sayang dengan hartamu? Karena dia rupanya setiap dia dapat keuntungan, dia dibagi tiga. Sepertiganya dimasukkan ke tambahan modal, sepertiganya dikasih kepada keluarganya, sepertiga disedekahkan. Selalu kasih-kasih ke orang. Kata teman-temannya, apa kau tidak sayang dengan hartamu? Kau tidak nabung? Kata dia, justru saya sayang sama harta saya. Kalian yang tidak sayang harta kalian. Karena sayangnya saya sama harta saya sampai saya bawa ke sana. Sedekah ini sedang bawa harta ke akhirat loh. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit, lakukanlah, karena tidak akan dijangkau oleh tangan pencuri. Faham maksudnya? Artinya kalau sedekah kita akan temukan di sana. Maka investasi teman-teman. Rezeki akan datang dengan sedekah. Tunggu apa lagi? Ada orang subhanallah, jadwal dalam Islam kalau sedekah itu tidak tunggu orang miskin minta. Ya. Kita sengaja keluar sedekahkan orang itu yang paling afdal. Kalau ada orang minta, kita kasih itu juga boleh. Itu mufaddal namanya. Artinya di nomor dua kan. Lebih afdal kalau kita keluar sengaja cari. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, itu kalau tiap hari orang miskin datang ke rumahnya selalu dikasih. Kalau mereka tidak datang, dia yang keluar cari ke rumahnya. Kenapa kau tidak minta-minta hari ini? Ini diantarin ke rumahnya. Seperti itu. Ya. Yang buruk adalah kalau ada orang minta dia masih nolak. Kenapa nolak ini? Bahkan subhanallah ada orang pernah saya lihat di lampu merah di Indonesia ya, kita bicara lingkup di negara kita. Orang miskin sudah susah, bajunya kotor, nggak pakai sendal, di lampu merah minta duit, jendelanya nggak dibuka. Kenapa? Ataupun kalau dibuka, keluar jarinya, dua jari dijepit uang 500 rupiah. Seperti orang itu yang butuh. Kita yang butuh teman-teman sama amal salihin. Kita yang butuh.
keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan tidak. Baik, Abdullah bin Mubarak ini punya banyak kisah, orang saleh luar biasa, ya. Kalau jihad beliau biayai segala macam lah. Intinya ada kisah yang saya mau sampaikan. Dia bersahabat sama satu orang namanya Fudail bin Iyad. Ada hal yang baik yang beliau lakukan berdua ini. Dua-duanya orang kaya, dua-duanya orang pintar, ulama. Maka mereka janjian sholat subuh di masjid A. Kita sholat ini di Irak ya. Kita sholat di masjid sini ya. Nanti duhur, asar, maghrib kita pisah masjid. Abdullah bin Mubarak misalnya sholat di masjid A, B, C, duhur, asar, maghrib. Si Fudail bin Iyad di masjid misalnya D, E, F gitu. Nanti Isya ketemu di masjid H gitu. Seperti itulah. Rupanya mereka ini setiap hari kalau pisah sholat itu duhur, asar, maghrib, ini mereka cari, ini 5 menit saja ini habis sholat. Begitu sholat di masjid, salam, dia lihat, habis zikir dia lihat. Kalau misalnya di ujung masjid sana ada orang lama sujudnya, didatangi sama dia. Kenapa kau lama sujud? Apa motivasinya? Kalau ada di sana orang mengaji ditanya, kenapa kau mengaji? Apa motivasimu? Kalau ada orang lama berdoa, apa yang membuat kau mau berdoa? Apa motivasinya? Begitu terus. Nanti Isya mereka saling berbagi. Tadi saya ketemu orang ini loh, begini. Tiap hari begitu, untuk menambah iman mereka. Itu kan luar biasa. Satu waktu Bapak Ibu sekalian, Fudail bin Iyad ini, ya, Abdullah bin Mubarak ini, pergi umroh ke Mekah. Sementara Fudail bin Iyad tidak ikut, temannya tidak ikut, lagi ada kegiatan tidak ikut. Maka kita lihat kisahnya ini. Kata Abdullah bin Mubarak, saya pun masuk ke Masjid Haram Mekah, ya, masuk di Masjid Haram Mekah. Kemudian saya begitu masuk ke ringnya tawaf, saya temukan imam Masjid Haram lagi mengumpulkan masyarakat Mekah dan mengajak mereka sholat istisqa. Rupanya Mekah waktu itu ditimpa musim peceklik, dan kata ahli sejarah belum pernah peceklik ditimpa Mekah seperti waktu itu, sampai sumur Zam-Zam kering. Luar biasa, kan panasnya sumur Zam-Zam pun kering. Maka Imam Haram ajak orang, ayo kita bertaubat, ya. Lalu kemudian sholat istisqa, minta hujan turun. Kata Abdullah bin Mubarak, saya ikut sama mereka sholat. Setelah sholat 2 rakaat istisqa, minta turun hujan. Seperti biasa imamnya menghadap ke makmum, habis sholat memindahkan selendangnya dari kanan ke kiri, kemudian dia mengajak mereka atau menasihati mereka. Kata Abdullah bin Mubarak, uniknya setelah sholat, setelah pun berdoa mengajak istighfar si imamnya ini, enggak ada tanda-tanda sholat dan ya ibadah kami diterima. Tetap panas, terik gitu kan. Biasanya minimal kalau diterima minimal mendung, minimal. Kalau maksimal turun hujan. Kata Abdullah bin Mubarak, tiba-tiba waktu orang ini imam ini lagi ceramah, lagi nasihatin orang, dia bilang mata saya tidak sengaja melihat ke salah satu sudut pintu Masjid Haram. Di dalam pintu Masjid Haram kan banyak. Ada satu orang masuk di situ. Dia bilang orang itu kulitnya hitam pekat, bajunya lusuh biasa, dan badannya kecil, kurus kayak orang yang pas-pasan hidupnya. Dia masuk, misal kalau kita ibaratkan layar laptop ini adalah Ka'bah, orang kerumun di sini sholat istisqa. Kata Abdullah bin Mubarak, orang itu yang baru masuk, dia tidak datang ke kerumunan orang, tapi dia cari sudut Ka'bah yang tidak ada orang. Dia bilang tiba-tiba hati saya tersentuh ingin melihat orang itu. Dia menghadap kiblat. Kata Abdullah bin Mubarak, saya lihat dari belakang, lalu dia sholat. Dan jangan anda tanyakan bagaimana indahnya sholatnya orang ini. Kata Abdullah bin Mubarak, luar biasa tumakninanya. Allahu Akbar, tenang sekali. Sudah selesai bacanya Allahu Akbar, dinikmati sholatnya. Sami Allahu liman hamidah, dengan tenang sekali. Kata Abdullah bin Mubarak, jangan tanyakan indahnya sholatnya. Padahal Abdullah bin Mubarak ini kalau sholat tenang sekali, dia masih puji sholatnya orang itu. Subhanallah, dia bilang begitu selesai salam, orang itu tiba-tiba angkat tangan ke langit. Yang orang tadi hitam ini mengatakan, Aqsamtu bika Rabbi an tunazzil alaihim matara. Artinya, aku bersumpah atas namamu ya Tuhanku, ya Allah, turunkan hujan buat mereka, buat orang-orang itu. Kata Abdullah bin Mubarak, luar biasanya tiba-tiba orang ini belum tutup doanya, mendung hujan deras. Orang-orang di sana bersuara Allahu Akbar gini-gini. Mereka kira sholat istisqa mereka diterima. Kata Abdullah bin Mubarak, demi Allah saya tahu orang ini yang diterima, bukan itu. Padahal ini satu kota Mekah sama imam haramnya. Ini orang siapa nih, gitu kan? Dan uniknya lagi, Abdullah bin Mubarak bilang waktu turun hujan, orang itu tutup doanya, tidak banyak bicara, pergi keluar dari masjid. Dia nggak bilang, hei saya berdoa, nggak. Keluar dari masjid. Kata Abdullah bin Mubarak, saya ikuti orang itu. Karena kan memang dia selalu cari siapa orang yang lebih soleh dari dia, diikutin. Dan memang begitu Bapak Ibu sekalian, kita kalau mengikuti orang yang lebih baik dari kita akan minimal mirip dengan dia. Kita kalau lihat orang sukses, kita ikuti, kita sukses sama dia. Kita ikuti orang buruk, orang pemalas, orang pengangguran, kita akan seperti mereka. Abdullah bin Mubarak ikutin orang ini, lorong demi lorong, gang demi gang di Mekah, sampai akhirnya orang ini masuk ke satu rumah besar di tengah-tengah pemukiman masyarakat Mekah. Di depan pintu rumah itu ada orang juga kulit hitam, badannya besar.
Masuklah orang ini. Abdullah bin Mubarak sampai ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Abdullah bin Mubarak, bisa saya bertanya? Kata orang yang di depan pintu, ya silahkan. Ini rumah siapa? Kata Abdullah bin Mubarak. Kata orang itu, ini rumah saya. Kata Abdullah bin Mubarak, yang tadi masuk itu siapa? Kata yang punya rumah ini, itu salah satu budak saya. Itu salah satu hamba saya, budak saya. Abdullah bin Mubarak penasaran. Dia bilang, boleh saya tanya lagi? Ya silahkan. Bagaimana ibadahnya orang itu? Kata tuannya apa? Jangan tanyakan orang itu. Luar biasa. Di pagi hari sampai menjelang sore dia kasih hak saya. Satu-satunya budak yang tidak pernah mengeluh cuma dia. Nggak ada keluh kesahnya. Kerja terus. Malam hari nggak pernah ketinggalan sholat malam. Dan yang luar biasa kata tuannya, majikannya, saya kalau kasih gaji dia 2 dirham. Ini 2 dirham ini 15.000 rupiah. Ya. Saya kasih dia 2 dirham. Maka 1 dirhamnya dikasih orang miskin, 1 dirham dipakai buat dia. Artinya dia sedekah dengan setengah hartanya. Bayangkan bapak ibu punya gaji misalnya $1.000, $500 dikasih orang miskin. Langsung setengah. Kata Abdullah bin Mubarak, wajar. Kata yang punya rumah, kenapa? Dia bilang enggak. Kata Abdullah bin Mubarak bilang, bisa enggak saya beli budak itu? Kata yang punya rumah, maaf saya enggak jual, orang ini banyak berkahnya. Kata Abdullah bin Mubarak, saya Abdullah bin Mubarak dari Irak. Waktu itu karena belum ada foto kayak kita sekarang, jadi orang tidak tahu mukanya, ulama. Abdullah bin Mubarak dikenal ulama besar, terkenal dengan kesolehannya, nyebar kemana-mana ceritanya. Bayangkan ya, saking solehnya dia, sampai hari ini ceritanya dia kita ceritain di Amerika. Ini sudah sekian ribu tahun meninggal ini, ya, sudah 1000-an tahun sekian meninggal, rahimahullah. Yang jelas teman-teman sekalian, dia bilang saya Abdullah bin Mubarak dari Irak. Orang dengar namanya, tapi orang tidak tahu mukanya. Kata yang punya rumah, apakah anda Abdullah bin Mubarak dari Irak? Dia bilang iya. Baik saya jual, tidak apa-apa silakan. Kalau buat anda boleh, ulama besar. Dijual lah, ringkas cerita, dibeli. Abdullah bin Mubarak ini bapak ibu sekalian, dia mau ajak si budak ini ke Irak, pertemukan sama temannya Fudail bin Iyad. Dia mau bilang ini orang ini luar biasa, angkat tangan turun hujan, nggak ada apa-apanya ibadah kita nih. Gitu kan. Di tengah jalan, subhanallah lagi istirahat, si budak ini bilang, tuan kita mau kemana? Kata Abdullah bin Mubarak, mulai hari ini jangan kau panggil saya tuan, karena kau tuan saya. Kata dia, kenapa anda berkata begitu? Kata Abdullah bin Mubarak, diceritakan, saya lihat apa yang kau lakukan di Masjid Haram Mekah. Saya lihat kau berdoa dan saya yakin hujan turun karena kamu. Jadi kau memang layak jadi tuan saya. Kata orang itu, apakah anda melihatnya tuan? Kata dia, iya. Baik, tuan izinkan saya sholat 2 rakaat. Kata Abdullah bin Mubarak, tentu saja, silahkan. Abdullah bin Mubarak bilang, orang itu pun wudu, sholatnya indahnya seperti itu di masjid tadi. Luar biasa tumaknina, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, tenang. Abdullah bin Mubarak bilang, saya penasaran mau lihat apa yang terjadi nih, gitu kan. Dia bilang begitu, selesai salam, dia angkat tangan ke langit lalu dia mengatakan, ya, orang ini bilang, Al-anah ya Rabb, artinya sekarang hai Tuhanku. Tiba-tiba orang itu mati. Yang tadi ini meninggal dunia. Abdullah bin Mubarak datang, dicek, dilihat, mati orang ini, sudah meninggal. Abdullah bin Mubarak bilang, saya cuma berdua di jalanan, maka saya urus jenazahnya, saya makamkan dia sampai selesai. Lalu saya pulang ke Irak. Dan saya ketemu sama Fudail, saya mengatakan, hai Fudail, demi Allah, saya telah bertemu dengan seseorang di Mekah yang kau sama saya, dari sisi ibadah tidak ada apa-apanya. Berdoa, bersumpah sama Allah turun hujan, gitu kan. Lalu Abdullah menceritakan kepada kita semua bapak ibu sekalian, kira-kira apa doanya orang itu tadi. Dia bilang kemungkinan, si budak ini dalam sholatnya bilang, ya Allah, kalau seandainya setelah berdoa di Masjid Haram Mekah itu, setelahnya karena ada orang ini tahu, si Abdullah tahu, amal solehku jadi riya, matikanlah aku. Kalau seandainya setelahnya aku masih bisa mempertahankan keikhlasan, hidupkanlah aku. Makanya setelah salam dia bilang, sekarang hai Tuhanku. Lalu Allah pun mematikan orang ini. Lihat bagaimana orang-orang menjaga amal solehnya dan tahu kalau dunia ini sebentar bapak ibu sekalian.